kan keluar ini diminati oleh klub. Nah, itu kebanyakan tidak dimainkan di lapangan, tapi dimainkan di medsos. Itu kalau menurut Bung Adi gimana kayak itu? Jadi apa ya? Endorse-nya gitu. Iya kayak nyari followers lah, nyari ya. viewers lah. Yes. Kembali lagi di Markas Podcast. Kali ini kita membicarakan tentang naturalisasi dengan saya Tangkas, dan kembali hadir narasumber kita yang cerdas dan yang sangat update, yaitu Bung Adi. Terima kasih Bung Adi. Iya. Piala Dunia kualifikasi Piala Dunia masih jauh, Maret 2025. Jadi dengan proses sampai menuju Maret, kita masih bisa untuk memantau terus siapa saja yang akan dinaturalisasi. Kan benar Bung Adi? Yap. Dan saat ini kan masih terproses si Ole Romeni. Nah, dari Ole Romeni akan ada lagi, hadir lagi player-player atau pemain-pemain yang akan naturalisasi. Menurut Bung Adi nih, dengan kecerdasan dan pemantauan ya kan, dan up to date, update. Menurut Bung Adi siapa aja nih Adi? Oke. Ole Romeni masih proses. Ya. 90% pasti akan menjadi 100% itu. Ya, menjadi warga negara Indonesia. Nah, belum disumpah aja kan? Belum disumpah, dan administrasi yang lain yang akan kira-kira dinaturalisasi oleh PSSI. Nah, mengingat kita kalau bisa lolos ke round 4 atau lolos langsung ke Piala Dunia, itu kita dengan skuad tim sekarang bagus, tapi belum memiliki kedalaman skuad yang sama ya, yang paten artinya. Contoh ibaratnya siapa sih yang bisa menggantikan Kelvin Verdong? Oke, di sisi kiri. Ayo kan? Coba siapa kalau sekarang? Ya, nggak ada. Itu penggantinya kan ada Arhan, Patinama, Sein, kan? Iya. Iya, jauh lah. Ya, jauh. Terus siapakah yang bisa menggantikan seorang Martin Pas? Iya. Ya, kan? Apakah Hernando Ari? Atau siapa yang dari Borneo lagi, saya lupa. Nadeo. Kan jauh juga. Ya kan? Pasti, apalagi striker. Ya kan? Memang kita akan kedatangan seorang Ole Romeni. Striker Ole Romeni. Apakah Rafael Strike dan Orat Mangun tidak bagus atau tidak dalam? Masih kan kita lihat dari beberapa pertandingan nih masih kurang kan ya. Iya. Masih kurang. Terutama jadi belum Rafael kan. Ya, belum kedalamannya kita nih belum. Artinya kalau salah satu pemain yang mudah-mudahan enggak ya, cedera atau mengalami satu hal akumulasi kartu, seseorang pengganti yang sama itu yang kita tidak punya. Iya, harus mumpuni juga penggantinya. Mumpuni juga dengan kualitas yang sama gitu kan. Iya. Terus kita siapa sih bisa menggantikan sosok Tom Haye? Nah, juga belum bisa kan? Nggak ada. Belum ada, apalagi pendampingnya yang sepadan kan belum ada. Benar. Nah, kalau saya prediksi ini ya dalam kurun waktu sampai bulan Maret ini ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Pemain-pemain yang akan dinaturalisasi mendekati itu, yang pertama ada Mauro Zylstra. Ini seorang striker, tapi sayangnya ini masih muda. Ya, umurnya itu isunya kan sebenarnya udah lama ya? Ya, isunya udah lama. Isunya barengan dengan Ole. Ya. Karena Mauro Zylstra ini sudah ini hampir 80% lah, karena dia sudah mengurus surat-surat atau mengurus dokumentasi yang akan dipersiapkan menjadi warga negara Indonesia. WNI. Ya, warga negara Indonesia. Mario Zylstra ini umurnya masih muda, umur 20, karena dia bermain di klub Volendam di U21-nya, menjadi starter, dan dia gacor lah dibilang. Nah, ini kemungkinan besar akan dinaturalisasi PSSI. Nah, kenapa dinaturalisasi? Karena dia memiliki darah keturunan, jelas sudah memiliki darah keturunan Indonesia dari mana? Dari neneknya, yaitu dari Bandung. Neneknya dari Bandung. Iya, dari Bandung. Itu Mauro Zylstra. Tapi
Kalau saya dengar-dengar juga Sintayong ini masih kurang untuk Marouzi Illustra. Artinya Masih belum sepadan lah untuk menggantikan sosok seorang Oli Romeni gitu loh. Masih pernah saya dengar statementnya masih bagusan Rafael Strike daripada Mauro. Ya mungkin Mauro ya ini mungkin ditaruh ya di berapa gitu ya dulu. Mungkin ditaruh di U22 barengan dengan Evan mungkin. Ya mungkin itu mungkin. U20 itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ini ada Delano Diego van der Heyden. Oh iya itu keren itu bagus pemain itu. Pernah dengar kan? Ya ini digadang-gadang itu akan pemain tengah kan? Ya pemain tengah, attacking midfielder kalau nggak salah. Attacking midfielder. Ya attacking midfielder kalau nggak salah. Ini pemain kelahiran Belanda, ini masih muda juga, kelahiran 2004 kalau nggak salah. Jadi dia masuk di divisi 1 Belanda di Feyenoordnya di U21. Jongnya berarti. Ya, apa namanya? Jongnya. Ya, di Jong Feyenoord. Ini bagus juga. Saya dapat melihat di ulasan YouTube sekilas pertandingan atau sekilas cuplikan gol dan aksinya, itu memang bagus lah, di atas rata-rata pemain U20-nya kita. Ini memang diminta sama Sintayong pasti ya? Kayaknya ya, karena pemain ini pernah diminta Sintayong saat Piala Dunia U20 yang kemarin dibatalkan itu loh. Ya pernah dilirik oleh Sintayong untuk cuman karena batal ya, karena Piala Dunianya, karena batal jadi ditunda. Koneksinya hilang jadinya. Koneksinya hilang ya. Nggak terjadi koneksi lagi gitu. Ini memiliki darah keturunan dari Maluku, sama seperti Kevin Dick, Orat Mangun, ya siapa lagi ya? Rangers Delano. Maluku juga dia dari Maluku. Terus itu dari Delano Diego van der Heyden. Terus ada lagi pemain muda itu Miliano Jonathan. Dari mana itu? Miliano Jonathan ini dari klub VTC kalau nggak salah, lupa saya. VTC ya. Ya, jadi winger dia. Udah ya di Liga 2 sih, Liga 2-nya Belanda. VTC itu Liga 2 ya? Ya, Liga 2 Belanda. Ini dia sekarang lagi cedera. Cedera ACL dia. ACL. Ya, lagi cedera ACL, padahal sebelum-sebelumnya nih gacor banget. Di 14 pertandingan dia udah menciptakan 8 gol dan 3 assist. ACL itu lutut itu. Ya, berat itu. Ya berat. Ya, cuman nanti kalau udah, jadi dia waktu ditanya, pernah diinterview gimana kalau bergabung dengan Indonesia, dia bilang apakah ingin bergabung di Indonesia atau Belanda gitu kan. Dia bilang masih belum memikirkan hal itu. Dia masih proses penyembuhannya dulu. Kalau sudah selesai penyembuhannya baru, dan dia bisa tampil lagi seperti biasa, baru dia memutuskan akan hijrah ke Indonesia apa Belanda. Karena di Belanda pun dia nggak ada kemungkinan gitu. Seperti gini jadinya Messi Ligers. Ya mungkin ya kan? ya, cuman Messi Ligers akhirnya keputusannya ke Indonesia. Ya. Ini kualitasnya sangat bagus ya. Ini diincar juga sama PSSI dari dulu sebenarnya. Terus, nah yang ini pemain yang udah lawas, yang keempat. Siapa? Itu Jairo Ridwell. Jairo Ridwell, mantan pemain Crystal Palace. Ya, pemain pernah main di Crystal Palace dan Ajax Amsterdam. Ajax dulu ya? Ya, pernah Ajax dulu, habis itu di Crystal Palace. Sekarang main di Liga Belgia. Di Liga ya, Belgia sekarang. Utama tapi? Ya. Artinya tim utama? Ya, ini kalau saya pengen gitu ya, kalau ini dapat gitu maksudnya, ini sangat bagus tandem dengan Tom Hayes jadi gelandang. Ya, bagus sekali, pengalamannya udah luar biasa. Ya, kalau dia karena umurnya sudah menginjak 28 tahun dia. Saya dengar kalau si Jairo ini caps di Belanda udah 3 kali kayaknya kalau nggak salah. Iya, udah pernah main di Belanda. Senior. Iya. Kira-kira gimana itu untuk naturalisasinya, bisa? Proses naturalisasi mungkin agak susah ya, karena dia pernah caps di Belanda. Mungkin nanti gimana? Tapi bisa kan? Ya bisa, Pak Erick Thohir nanti melobi gimana, atau pengurus PSSI nanti. Karena ini kita perlu banget nih
Kalau Iya saya sih. perlu banget di gelandang agar gelandangnya kita bisa lebih kreatif. Gimana nggak bisa kreatif ya, kayak kemarin kita lawan yang sebelum-sebelumnya, negara-negara sebelumnya kurang, kalau saya lihat kurang kreatif sehingga lini depannya kita tumpul. Ya sebenarnya selain lini depan, lini tengah juga kita Iya, perlu perlu juga. sekali. Karena lini tengah itu kita cenderung ke Tom Haye kan. Benar, ke Tom Haye. Hanya satu orang itu aja yang Ya, kita kalau bertumpu. Ivan Jenner belum bisa lah. Ivan Jenner itu fungsinya dia box to box Ya, dia kan. pengangkut air dia. Bukan, artinya Penyalur. Mm-mm. Penyalur dari belakang ke depan gitu. Bisa, tapi Ya. kebanyakan kalau penyalur itu si Tom Haye itu. Ya. Biasanya box to box itu apa namanya, untuk pemutus serangan Memutus serangan musuh. dari tengah gitu. Ya. Itu kita perlu loh sebenarnya untuk mencari Makanya penggantinya Tom Haye nanti. Makanya saya bilang yang riskan kita ini sekarang adalah lini tengah dan lini depan. Nah. Belum seimbang lah kedalamannya. Iya. Ya, belum seimbang banget kedalamannya. Jadi bukan menganaktirikan pemainnya kita ya, pemain keturunannya kita gitu, aslinya pemain Ligue 1-nya kita gitu. Iya. Karena apa? Kelihatan sekali kan, jelas sudah kelihatan jauh perbedaannya. Terutama kayak penggantinya Tom Haye itu susah sekali kita menemukan. Iya, paling ditaruh siapa? Nathan Joe. Itu pun ya ada sih kita Ricky Kambuaya, dan itu pun jarang sekali dipakai. Hampir enggak pernah itu. Hampir enggak pernah. Cuma sebelum kita ada Tom Haye dan Ivan Jenner kan, Ricky Kambuaya ya, main dia. Ya sama Mark Klok dulu. Iya. Ya. Terus sekarang sudah ada Ivan Jenner dan Nathan Chow, mereka sering dipakai sebelum adanya Tom Haye kan. Iya. Ya. Nah, itu ada 4, dan tambahan saya lagi satu adalah sosok kiper, yaitu Emil Eudoro. Itu bapaknya gimana? Bapaknya itu loh. Kan Emil sih nggak pernah ngeluarin kata-kata apa. Dia nggak pernah mengeluarkan statement. Bapaknya itu ya gimana? Karena yang sering ditanyakan adalah bapaknya. Orang tuanya itu gimana? Bapaknya itu pingin anaknya adalah menjadi nomor 1 di timnas, jadi pengganti dari Pais. Bukan pengganti Pais yang menggantikan dia gitu lah artinya. Dia pinginnya nomor 1. Iya, nomor 1. Ya susah dong. Ya. Bagaimanapun Padahal Emil Eudoro ini udah dilirik oleh STY langsung ke Komonya. Ya, alasan STY cuma melihat permainan Como gitu aja. Tapi kalau saya pikir-pikir, ngapain dia ke Como? Udah jelas-jelas pasti kan. Pas itu si Audero tampil kan, menggantikan. Dia inti apa enggak sebenarnya? Sebenarnya dia kiper cadangan di Como, Pepe Reina yang seperti Pepe Reina kan pertama itu. Tapi akhir-akhir ini Emil ini sering dimainkan oleh pelatih Fabregas di Como. Nah, saat itu saya pernah lihat, dan ada juga sepenggalan di YouTube bahwa Sintayong ke Como, apalagi dia ke Como. Kalau jelas Emil Eudoro ini kan gitu. Nah, jadi kemungkinan Emil ini bisa saja dinaturalisasi di akhir-akhir menjelang pertandingan kualifikasi di bulan Maret. Cuman ya gitu dah, bapaknya itu gimana? Bapaknya sekarang minta nomor 1 ya susah lah. Susah, bukan susah sih. Bisa saja Emil jadi nomor 1 karena jam terbangnya dia kan tinggi. Kita lihat dari jam terbang ya, dari kualitas dia pernah bermain, pernah main di Inter, di Juve, terus sekarang di Como kan, sering dipinjam di Sampdoria, dia pernah lama jadi tim inti lagi. Ya, tim inti kan, artinya kan pernah inti. Itu artinya kan dia punya pengalaman yang sudah luar biasa di liga elit lagi, Serie A gitu loh, lagi Serie A, bukan lagi kasta kedua gitu kan. Udah pernah di elit kan. Kalau untuk bisa menggantikan, bisa kemungkinan menggunakan Pak Martin Paes, karena kita saat ini tidak ada yang bisa menggantikan Martin Paes, makanya Martin Paes nomor 1. Kalau masuk Emil, bisa jadi Emil yang nomor 1. Karena kalau saya lihat ya, sudut pandang saya,
lebih berkualitas dia memang kalau dari segi pengalaman gitu loh. Iya. Tapi kalau dari segi permainan ya Belum belum tentu masih karena Martin masih Paes lagi lagi on fire, on fire, apalagi kan? kemarin jadi the best keeper di Di Liga MLS. MLS di Amerika gitu. Makanya susah kan jadinya. Dan netizen pun ya pecinta sepak bola pun kalau dilepas Paes menjadikan cadangan pasti bukan kecewa. Sebenarnya begini, kalau menurut saya pribadi Ya. kalau Martin bisa aja kalau Martin Paes lagi drop, Ya. ya kan? Tapi kan kalau kita ngomongin saat ini kayaknya mustahil karena lagi on fire ini. Ya lagi kan? udah lagi nyatu dia Martin Paes dengan chemistry ya dapat, udah semua udah dapat. Skill individunya juga oke, ya Ya. kan? Terus di MLS pun dia diakui bahwa dia the Jadi best. the best goalkeeper. Ya, goalkeeper Untuk ya musim ini, untuk musimnya kemarin kan? Ya, musim kemarin. Makanya kan nggak ada pilihan lain. Ya. Inilah yang terbaik saat ini. Iya. Emil masuk, pasti Sintayong juga nggak mau gegabah Ya. kan? Benar. Walaupun permintaan bapaknya ini. Iya, tapi kan kalau saya bilang kemungkinan ada. Kemungkinan pasti ada. Ya, kemungkinan ada untuk dia menjadi nomor 1 di Indonesia. Hmm. Tuh. Akhirnya bapaknya mau dengan syarat itu. Bukan syarat sih, cuma bilang aja bahwa Bilang aja. lebih cocok. Atau Emil lebih baik daripada Ya, Paes. Emil lebih baik dari Martin Paes dan dia lebih baik jadi nomor 1 di penjaga gawang di Indonesia. Setelah gitu. statementnya dulu itu bilang Dia nggak mau. Nah, kalau masih ada kemungkinan di Italia ya karena menggantikan Donnarumma. karena waktu itu kan dia kalau nggak salah saat di interview itu masih menjadi kipernya Inter kalau nggak salah. Iya. Si Emil itu terus Indonesia lagi bobroknya PSSI Pada saat itu ya. Iya karena kemungkinan untuk masuk Piala Dunia kecil kalau saat itu kan, ya, makanya dulu, dia nggak mau buat kan apa gitu. Dulu kan. ngomongnya orang Asia aja nggak masuk. Iya, orang Asia aja masuk. Sekarang kan udah masuk, masuk ke round 3. Di ASEAN pot-potan, di ASEAN. Ya, di ASEAN dulu kita pot-potan banget. Asia nggak masuk, apalagi dunia Piala Dunia. Nah, itu dah statement dari orang tuanya kan, dari bapaknya. Makanya kita dibilang mimpi kali ya gitu. Nah, sekarang mimpinya sudah tahu jadi kenyataan kan, kemakan omongannya sendiri. Jadi kebalik kali ya mimpi gitu. Jadi kiper timnas Indonesia gitu. Nah, kalau menurut saya itu 5 itu dah kemungkinan. Berarti pertama siapa? Yang pertama ada Maulid Zirsa. Oke, yang kedua. Terus ada Delano Diego Van der Heyden. Terus ada Milano Jonathan. Emiliano Jonathan. Terus ada Jero Ridwal. Dan terakhir ada Emil Audero. Ya saya harap sih semuanya bisa ya. Jadi semua ada pelapisnya bagus nanti jadinya kan nanti artis Sintayong nggak pusing amat untuk memilih pemain kan benar. Yang mana dipilih is okay kan dari skill dan pengalaman juga kan. Oke, itu 5 kemungkinan di naturalisasi. Ya kan. Sekarang tinggal kemauan dari pemainnya dan dokumentasi yang harus diselesaikan. Isu-isunya mereka mau. Kalau isu-isunya kebanyakan kalau waktu itu ada dari dari interview dari Belanda gitu, ada yang bilang setuju, ada yang bilang kayak Milano ini masih nunggu dia proses cedera gitu. Oh iya, Emiliano lagi cedera. Kalau di Lano Diego nih saya bilang kenapa bisa karena dia pernah ditarik oleh Sintayong pernah tertarik lah sama dia saat Piala Dunia U20 yang batal kemarin. Gitu. Oke, itu 5 yang kemungkinan di naturalisasi ya. Sekarang kita beralih. Itu kan pemain yang akan dinaturalisasi. Sekarang pemain lokal ya. Pemain lokal? Ya, yang keluar diminati oleh klub-klub luar. Pemain lokal nih. Pemain lokal. Kayak Asnawi. Bukan, gini maksud saya. Maksud saya itu Pratama Arhan. Ya, artinya banyak klub-klub luar yang ingin mengambil pemain lokal kita yang memang lokal lah bilang ya. Kita bukan membandingkan lokal dan naturalisasi ya. Kalau naturalisasi kalau udah jadi WNI ya tetap dia pemain lokal lah jadinya. Ya kan? Main naturalisasi. Nah, jadi yang sama lokal, yang sudah lokal
kan keluar ini diminati oleh klub. Nah, itu kebanyakan tidak dimainkan di lapangan, tapi dimainkan di medsos. Itu kalau menurut Bung Adi gimana kayak itu? Jadi apa ya? Endorse-nya gitu. Iya, kayak nyari followers lah, nyari viewers lah. Nyari brand sesuatu. ambassador, kayak jadi ya brand kayak ambassador. gitulah modelnya. Jadi Iya, dia iya. dibeli untuk medsos, bukan dibeli untuk di lapangan. Iya. Menurut Bung Adi itu bagaimana? Begini, kecintaan Indonesia, rakyat Indonesia ya sama sepak bola itu sangat luar biasa kan. Sangat luar biasa sampai meluas, sampai ibaratnya adalah pandit-pandit kayak kita nih banyak gitu loh, ya kan? Ya. Terus apa namanya, fans timnas khususnya ya kan sangat banyak. Nah, inilah dijadikan objek oleh kemungkinan ya, dijadikan oleh objek dari klub-klub luar. Ya bukan kemungkinan lagi, sudah pasti itu. Arhan contoh. Ya, untuk menarik klubnya, karena kita ketahui setelah contoh nih Arhan Pratama yang dimana dia di klubnya tuh di Suwon. Sekarang followersnya naik ribuan bahkan. Followersnya Suwon. Iya. Saya pernah juga Justin Hubner di Osaka. Iya, di Jepang. Di Jepang naik juga. Naik. Terus 20 Mass Hilgers naik sekarang followersnya. Iya, tapi kalau Mass Hilgers kan memang pemain. Iya, karena pemain. Ya, karena artinya pemain-pemain Indonesia membawa pengaruh besar dalam sosial media di dunia. Jadi maka dari itu mungkin itu jadikan kesempatan untuk klub-klub itu agar terkenal klubnya gitu loh. Contohnya. Jadi aneh kayak Suwon misalkan, Pratama Arhan. Dia nggak pernah main, jarang bermain, ya kan? Masuk list bands pun nggak ada. Ya, jarang. Iya, jarang. Tapi setiap akun Suwon naik untuk entah itu memang untuk up to date gini medsosnya. Iya. Dia yang ditampilkan. Itu udah saya bilang, jadi brand ambassadornya. Ya seperti itu jadinya. Kalau gitu kan mendingan dia di kayak artis ya, mendingan artinya dia disewa untuk itu, bukan dibeli untuk kualitasnya dia bermain. Bukan dibeli sebagai pemain, tapi dipakai akhirnya di medsos. Ya, jadi brand ambassador. Jadi bagaimanapun juga kalau pemain itu tidak dimainkan di lapangan, itu dari segi skillnya, pengalamannya itu pasti akan tidak bagus, gitu loh. Sedangkan kita butuh dia untuk di timnas, walaupun seperti Arhan itu pelapis, tapi kan pelapis pun harus mumpuni, ya kan, seperti itu. Nah itu riskannya kita untuk, kan banyak pemain-pemain yang disuruh, ayolah coba keluar negeri untuk bermain. Nah, riskannya itu adalah kita tidak dapat kepercayaan bermain. Ya. Karena berawal lagi dari rank FIFA-nya kita. Iya sih. Ya kan? Memang kalau mau aman seperti itu memang kita harus ada di rank 10 di 100 besar, ya kan, 100 besar. Contoh 100 besar pun belum tentu. Contoh Thailand lah 95 dia sampai 97. Nggak ada yang ngambil. Iya, nggak ada. Apalagi kalau kita di Asia Tenggara ini jarang. Jarang banget. Harus masuk Piala Dunia. Iya. Dan masuk ring 10 besar 100 kecuali besar. Kecuali kita kayak punya kejutan dulu. Kayak Rizky Ridho loh. Rizky Ridho itu sebenarnya adalah pemain yang sangat potensial. Sebenarnya ada yang minat, ya cuman tergantung dianya sekarang mau pandang gitu. Tergantung klubnya juga yang megang sekarang. Ya. Karena isi pengetahuan saya ya. Persija kan. Ya, sepengetahuan saya jarang klub luar itu mau negosiasi untuk membatalkan iya, karena dia besar di situ kontraknya. Dia beli gitu loh. Kecuali dia udah enggak punya klub gitu ya. Nunggu punya klub baru bisa. Ya benar. Karena gitu. Termasuk tinggi loh di sini masalahnya. Iya, di sini gajinya aja luar biasa tinggi daripada di luar. Iya, benar. Jadi kalau dia mau memikirkan karirnya, dia harus berani untuk menurunkan gajinya. Ya, satu berani menurunkan gajinya, dua adalah kesiapan mental dia hidup di sana di Eropa misalnya. Iya. Karena ketat kan? Ketat. Makan terus belum lagi fisik, suhu berbeda negara kita kan.
Ya, itu Jauh makanya. keluarga juga bisa jadi. Jauh keluarga juga kan. Ya, nggak punya teman Mm-mm. bisa berbahasa harus. Iya. Ya minimal bahasa Inggris dah. Ya, Ada lah itu. tuh itu kan ketakutan pemain Indonesia selain gaji, terbuai dengan gaji kan itu juga. Iya kan banyak kok pemain-pemain Ya, kita. diwajari aja itu, Ya, diwajari. enggak usah saya sebutkan lah nama-namanya, banyak kok pemain. Tapi Asnawi mau loh kemarin. Iya, Asnawi kayak Arhan kan termasuk Ya. mau, walaupun jadi Ya, medsos di situ karena kan. tahu lah gimana kalau di luar. Mm-mm. Sayangnya itu Arhan cuma dijadikan brand ambassador. Ya, Marcelino lagi. Ya, Coba kalau dia Marcelino. balik lagi pasti gede gajinya. Gede banget. Ya. Apalagi dia pemain muda. Pemain muda, timnas lagi kan. Ya. Timnas yang ya bisa dibilang inti lah dia Ya, itu Marcelino, walaupun kadang-kadang Dimainin kadang-kadang enggak kan gitu. Kemarin saya lihat di Oxford main dia kok. Main di U21-nya. U21-nya. Nggak apa-apa di U21. Iya sih, yang penting main. Iya, Itu yang menentukan. gitu. Ya, oke. Itu adalah update dari markas dari Bung Adi yang selalu memberikan pencerahan-pencerahannya, yang selalu update. Terima kasih Bung Adi. Ya, Oke, kita akhiri aja dulu untuk saat ini. Dan jangan lupa untuk menonton terus video-video yang selalu up to date dari markas. Oke, Bung Adi? siap. Saya Tangkas, ciao.